Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya dimanapun berada, kembali lagi bersama dengan saya di channel Asran N. Tentunya di channel edukasi. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi pelajaran matematika, yaitu bilangan berpangkat atau bentuk pangkat, dengan kata lain eksponen. Sebelum saya memulai, jangan lupa dukungannya untuk mengklik like, share, dan subscribe, serta tinggalkan komentar yang berhubungan dengan isi video. Salam silaturahmi untuk semuanya. Semoga kita semuanya sukses selalu, karena subscribe itu gratis. Oke, untuk memulai, mari kita check it out. Baik, mari kita masuk ke topiknya. Bilangan berpangkat atau eksponen. Untuk pertemuan pertama ini, saya akan membahas tuntas tentang konsep bilangan berpangkat. Jadi, kadangkala di sekolah, siswa-siswi itu sering bertanya, bilangan berpangkat itu dari mana sih asalnya? Nah, dari mana dia bisa muncul? Jadi di kesempatan ini saya akan coba membahasnya, bahwa sebenarnya bilangan berpangkat itu, dia itu berasal dari perkalian berulang suatu bilangan yang sama sebanyak n buah bilangan. Ya. Ini bisa dilihat bentuk perkalian yang sama itu. Ini ada bilangan A. Misalkan sebuah bilangan itu adalah bilangan A, dikalikan sebanyak beberapa kali, atau ditulis dengan n buah faktor. Dari perkalian berulang inilah kemudian muncul penulisan secara ringkas dalam bentuk notasi A pangkat N. Maka A pangkat N ini disebut sebagai bilangan berpangkat. N-nya itu disebut sebagai bilangan pangkat atau eksponen, sedangkan A-nya itu disebut sebagai bilangan pokok atau basis. Nah, kalau semisalnya kita mau mencari hasilnya dengan bentuk A pangkat N, maka hasilnya sama dengan yang perkalian berulang tadi. Ya, A dikali A dikali A dan seterusnya. Kemudian perlu diingat catatannya untuk bilangan berpangkat. Bilangan pangkatnya atau eksponennya itu adalah bilangan asli yang lebih dari satu. Ya, jadi semuanya pasti tahu apa saja bilangan asli itu yang lebih dari satu, yaitu dari 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada catatan penting yang harus diingat ketika belajar yang namanya eksponen atau bilangan berpangkat. Apa itu? Yang pertama, jika n-nya sama dengan 1, maksudnya adalah jika pangkatnya bernilai 1, maka nanti A pangkat n itu sama nilainya dengan A pangkat 1. Dari mana 1? Itu dari nilai n tadi. Sehingga A pangkat 1 tetap nilainya adalah A. Yang harus diingat yang kedua adalah jika n-nya sama dengan 0. Ya, maka di sini ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama itu, jika A tadi adalah bilangan pokok atau basis, tidak sama dengan 0. Nah, pasti sudah tahu apa saja bilangan yang tidak sama dengan 0. Ya. Kalau di bilangan bulat positif, berarti 1 sampai dengan bilangan tak terhingga. Kalau di bilangan di bawah 0, berarti min 1 sampai dengan min tak terhingga. Maka ketika bilangan-bilangan itu dipangkatkan dengan 0,
apapun ceritanya dan sebesar apapun nilai A itu, maka nilainya tetap 1. Ya, jadi harus diingat itu konsepnya. Yang kedua, jika A atau bilangan pokoknya sama dengan 0, maka tentu apabila nanti A-nya diganti dengan 0 dan pangkatnya juga adalah 0, maka itu disebut sebagai tidak terdefinisi atau tidak jelas, ya. Untuk lebih memahami, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Nah, silakan dipahami pertanyaannya. Nyatakanlah setiap perkalian berulang dari bilangan-bilangan berikut ke dalam notasi eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, perhatikan soalnya. Oke, nah di sini ada 4 soal. Yang pertama 2 kali 2 kali 2. Yang kedua 3 kali 3 kali 3 kali 3. Yang ketiga 5 kali 5. Dan yang terakhir 12 kali 12. Baik, mari kita lihat proses penyelesaiannya. Yang pertama tadi adalah 2 kali 2 kali 2. Kira-kira kalau misalnya ditulis ke dalam notasi eksponen, bentuknya seperti apa? Iya, benar sekali. Tentunya bentuknya adalah 2 pangkat 3. Ya. Dari mana 2 pangkat 3? Karena angka 2 itu berulang perkaliannya sebanyak 3 kali. Jadi N di sini adalah 3. Makanya 2 pangkat 3. Yang kedua, 3 dikali 3 kali 3 kali 3. Kira-kira jawabannya apa lagi itu? Iya, benar sekali. Tentunya adalah 3 pangkat 4. Karena 3-nya berulang perkaliannya sebanyak 4 kali. Nomor 3, 5 dikali 5. Nah, ini pasti mudah. Jawabannya adalah, iya, benar sekali, 5 pangkat 2. Yang keempat, 12 kali 12. Tentu sudah tahu juga jawabannya ini kan? Oke, kita lihat jawabannya. Ya, kenapa jawabannya jadi tanda tanya? Jadi maksudnya untuk nomor 4 ini silakan dicari sendiri jawabannya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Contoh soal nomor 2. Dengan menuliskan faktor-faktornya, tentukanlah hasil dari bilangan berpangkat berikut. Oke, kita perhatikan soalnya. Yang pertama, 2 pangkat 3. Yang kedua, 3 pangkat 4. Yang ketiga, 5 pangkat 3. 4, 12 pangkat 2. Nah, jadi coba perhatikan kembali pertanyaannya. Jadi soal ini yang keempat buah, kita kerjakan yang pertama dengan menuliskan faktor-faktornya. Nah, kemudian dari pemfaktorannya itu kita kalikan berapa hasilnya yang didapat. Karena di sini inti pertanyaannya adalah tentukan hasil dari bilangan berpangkat itu. Oke, kita lanjutkan ke penyelesaiannya. Soal nomor 1 tadi. 2 pangkat 3. Jadi A-nya atau bilangan pokoknya adalah 2 dan N atau bilangan pangkatnya sama dengan 3. Nah, kalau dijawab maka hasil faktornya adalah 2 dikali 2 dikali 2. Nah, kenapa sebanyak 3 kali? Karena pangkatnya ada 3. Nah, tentu kalau kita kalikan 2 itu, maka akan menghasilkan
Iya, benar sekali. 8. Baik, kita lanjutkan ke penyelesaian soal nomor 2. 3 pangkat 4. Nah, kalau ditulis faktor-faktornya, 3 dikali 3 dikali 3 kali 3. Karena nilai N-nya adalah 4. Sehingga nanti kalau kamu melakukan perkalian, 3 dikali 3, 9. Dikali 3, 27. Dikali 3, iya benar, hasilnya adalah 81. Kita lanjutkan lagi ke penyelesaian soal nomor 3. 5 pangkat 3. Sama juga, 5 dikali 5 dikali 5. Maka kalau nanti kamu mengalikannya, 5 dikali 5, 25 kali 5, tentu jawabannya adalah 125. Mudah bukan? Oke, jadi begitulah proses pengerjaan bilangan berpangkat itu ketika difaktorkan dan langsung dicari hasilnya. Penyelesaian yang terakhir, 12 pangkat 2. Kira-kira jawabannya apa ya? Kita coba lihat. Oke, jawabannya semua adalah titik-titik dikali titik-titik sama dengan titik-titik. Jadi maksudnya adik-adik yang menyaksikan video ini, silakan dicari sendiri hasilnya sebagai bahan untuk latihan. Oke? Sekian dan terima kasih untuk pertemuan ini. Kita akan lanjut lagi di video pelajaran berikutnya untuk bilangan berpangkat yang part kedua. Selamat belajar dan selamat mencoba. Oke, good luck. Jadi demikian yang bisa saya bagikan untuk pelajaran konsep bilangan berpangkat pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.